Sold out. Bonek penasaran strategi Eduardo Perez, tiket Persebaya Surabaya kontra PSS Sleman Ludes. Menjelang dimulainya Super League musim depan, Persebaya terus melakukan pertandingan uji coba. Laga melawan PSS Sleman yang dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo menjadi ajang untuk memantapkan racikan strategi Eduardo Perez. Selain itu, laga melawan PSS Sleman menjadi kesempatan Persebaya untuk memperkenalkan skuad dan tim pelatih yang baru di depan bonek. Untuk itu, Persebaya sudah menyiapkan tiket dalam laga yang bertajuk Team Launching Game 2025-2026. Persebaya secara resmi telah menjual tiket pre-sale melalui postingan Instagram resmi klub. Untuk tiket pre-sale, dijual dengan harga Rp100.000 yang bisa dibeli di aplikasi Persebaya selamanya atau melalui website resmi Persebaya. Setelah mengumumkan penjualan tiket pre-sale, bonek dengan cepat menyerbu berbagai platform pembelian tiket. Alhasil tidak sampai hitungan menit, tiket pre-sale terjual habis. Pada launching game kali ini, Persebaya ingin menjadikannya sebagai kesempatan untuk lebih dekat dengan bonek. Launching game ini bukan hanya tentang pertandingan. Ini adalah momen spesial untuk menyapa bonek dan bonita secara langsung, mengenalkan pemain-pemain baru, pelatih, ucap Ramsur Rahman mengutip dari laman resmi klub. Panitia sudah menyiapkan suguhan menarik untuk bonek pada launching game, mulai dari lighting show spektakuler di dalam stadion hingga penampilan spesial dari salah satu artis nasional. Kami ingin menjadikan pertandingan ini sebagai perayaan awal musim. Jadi atmosfernya meriah dan berkesan. Supporter bukan hanya datang menonton bola, tapi benar-benar menikmati pengalaman stadion yang lengkap, tutur Ramsur Rahman. Laga melawan PSS Sleman menjadi uji coba kedua Persebaya setelah melakoni pertandingan internasional melawan Football West All Star. Pada laga tersebut, Green Force berhasil menang 2-0 dan menjadi awal yang baik bagi sang pelatih Eduardo Perez. Antusiasme bonek dan bonita menjadi bukti bahwa mereka menyimpan harapan pada era baru Persebaya yang dilatih oleh Eduardo Perez. Tentu pertandingan yang menarik dan aksi para pemain anyar Persebaya menjadi sesuatu yang sangat dinanti bonek dan bonita di laga melawan PSS Sleman. Selain itu, bonek juga ingin lebih dekat dengan racikan strategi dari Eduardo Perez. Dua wonderkid Persebaya bikin pelatih Edu Perez kesengsem, buka ruang tampil di tim senior. 5 pemain muda lokal Persebaya Surabaya membuat pelatih Eduardo Perez optimis dengan kualitas skuad Bajul Ijo mendatang. Kelima wonderkid Persebaya ini adalah bagian dari 5 pemain muda lokal yang lahir dari program promosi Elite Pro Academy musim 2025-2026. 5 nama berhasil naik ke tim utama, masing-masing mengisi lini belakang, tengah, dan penjaga gawang. Mereka adalah Mok Iksas Baihaki, Dimas Wicaksono, Sadida Nugraha Putra, Sheva Kardanu Setiawan, dan M. Ilham Al-Arif. Promosi ini bukan sekadar simbol regenerasi, melainkan langkah konkret menghadirkan darah segar dalam tim yang tengah dibangun oleh pelatih asal Spanyol, Eduardo Perez Moran. Keberadaan 5 pemain muda ini memberi harapan besar pada proyek jangka panjang Green Force. Kelima pemain telah terlibat dalam pemusatan latihan dan uji coba pramusim, termasuk saat Persebaya menghadapi Football West All Star di Sam Kerr Football Centre, Australia. Eduardo Perez, meski belum memberi pernyataan khusus soal 5 pemain muda tersebut, telah menunjukkan arah kebijakan yang membuka ruang bagi talenta muda tampil bersama tim senior. Dalam tur pramusim, rotasi pemain dilakukan aktif dan nama Sadida serta Sheva masuk daftar pemain dalam laga itu. Manajemen klub juga memberi dukungan penuh pada promosi pemain muda dengan menyertakan mereka dalam proses resmi launching game yang akan digelar melawan PSS Sleman pada 19 Juli 2025. Di media sosial, respons bonek sangat positif.
Banyak yang menyebut 5 pemain muda tersebut sebagai wajah baru Green Force dan berharap mereka tidak hanya jadi pelapis, melainkan mampu bersaing untuk posisi inti. Promosi ini juga memberi pesan kuat bahwa Persebaya tidak hanya bertumpu pada belanja pemain asing dan senior, tetapi tetap menjaga marwah klub sebagai pencetak pemain lokal berkualitas. Jika dilihat dari skuad musim ini, keberadaan 5 pemain promosi membuat kedalaman tim semakin ideal. Mereka bisa jadi solusi rotasi, energi baru, bahkan kejutan saat kompetisi resmi bergulir. Selain itu, Persebaya telah merancang sistem monitoring perkembangan untuk memastikan pemain muda tetap konsisten, baik secara fisik maupun mental. Pelatih Eduardo Perez bongkar peran vital Mihailo Perovic di Persebaya, finisher serangan bajul ijo. Persebaya Surabaya akhirnya mendapatkan striker baru pengganti Flavio Silva yang hengkang. Striker baru ini diketahui dari akun Instagram harian This Way merilis kabar bahagia itu. Mihailo Perovic resmi direkrut Bajul Ijo setelah pertandingan uji coba melawan Football West All-Star di Sam Kerr Football Center, Perth, yang berakhir kemenangan 2-0 untuk Persebaya. Kabar ini langsung mendapat sambutan positif dari bonek yang selama ini sudah menanti pemain asing baru dengan posisi striker. Proses seleksi striker asing ini cukup ketat. Dari 6 nama yang disaring oleh tim pelatih, Perovic terpilih karena dianggap paling sesuai dengan kebutuhan taktik Eduardo Perez. Perovic masuk kriteria. Meski belum ada wawancara baru terkait perekrutan Perovic, kutipan lama dari pelatih Persebaya, Eduardo Perez, sudah cukup menggambarkan kriteria striker yang ia cari. Kami mencari pemain yang bisa menjadi titik sentral di lini depan, bukan hanya mencetak gol, tapi juga membuka ruang dan menahan bola, ujar Eduardo. Dilihat dari gaya bermainnya, Perovic memenuhi ekspektasi tersebut. Ia bukan tipe striker egois. Ia aktif dalam build-up play dan tahu cara membantu rekan setim menciptakan ruang. Kedatangannya ke Surabaya dijadwalkan sebelum laga launching game melawan PSS Sleman pada Sabtu, 19 Juli 2025. Manajemen berharap proses registrasi dan adaptasi berjalan cepat sehingga ia siap diturunkan di pekan pertama Super League. Dengan tambahan Perovic, lini depan Persebaya kini dihuni oleh Bruno Moreira, Rizky Dwi Pangestu, Malik Rizaldi, dan Gali Freitas. Perovic kemungkinan besar akan diplot sebagai penyerang utama, didukung 2 sayap eksplosif dan 1 gelandang kreatif. Pelatih Eduardo Perez kini punya opsi lebih fleksibel untuk bereksperimen dengan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. di mana Perovic berperan sebagai pemantul bola sekaligus finisher.